Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, terima kasih sudah hadir pada hari ini, dan buat dan dosen pengampu pada mata kuliah fisiologi hewan ini, Asis Profesor Dr. Anda Haji Nurfita MPD MSI yang berhalangan hadir pada hari ini. Sebelum masuk materi, angka baiknya untuk kami memperkenalkan diri. Pertama, saya Trisanju sebagai moderator dan presentator pertama. Saya saudara pertama. Kedua. Saya Santi, presentator ketiga. Saya Sarah, presentator. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang proses metabolisme karbohidrat pada hewan. Sebelumnya, teman-teman ada tahu nggak apa itu metabolisme sama karbohidrat? Tidak. Nah, jadi kalau metabolisme itu keseluruhan reaksi kimia kompleks dalam sel-sel tubuh yang mengubah makanan dan minuman menjadi energi untuk fungsi vital seperti bernapas, bergerak, tumbuh, dan mempertahankan homeostasis atau keseimbangan tubuh. Sedangkan karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh dan menjadi bahan bakar bagi aktivitas fisik dan kerja otak, serta dapat disimpan dalam bentuk glikogen atau diubah menjadi lemak sebagai cadangan energi. Nah, di sini kita langsung masuk ke pengertian metabolisme karbohidrat pada hewan. Jadi metabolisme karbohidrat pada hewan adalah rangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh hewan untuk mengelola karbohidrat dari makanan menjadi sumber energi utama bagi sel maupun menjadi cadangan energi yang dapat digunakan kembali. Nah, karbohidrat pada hewan biasanya ini proses biokimia dalam tubuh hewan untuk mengolah karbohidrat menjadi energi utama atau ATP atau cadangan energi atau glikogen. Pada hewan non ruminansia, karbohidrat dicerna menjadi monosakarida atau glukosa. Sedangkan pada ruminansia difermentasi oleh mikroba rumen menjadi asam lemak atau folat atau VFA. Produk ini kemudian diserap darah dan dimanfaatkan melalui jalur glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Selain pemecahan, terdapat proses penyimpanan glikogenesis, pelepasan kembali atau glikogenolysis, dan pembentukan glukosa baru atau gluconeogenesis yang sangat penting pada ruminansia secara keseluruhan. Metabolisme karbohidrat berfungsi menyediakan energi, menjaga kadar gula darah, mendukung sintesis molekul, dan mempertahankan homeostasis energi tubuh. Dan di sini ada yang pertama itu glikolisis. Pada poin pertama itu ada definisi glikolisis. Glikolisis yang berasal dari Yunani, glik atau manis, dan isis atau pemecahan. Jadi ini adalah proses penguraian glukosa atau C6 menjadi 2 asam pirufat atau C3, 2 NADH, dan 2 ATP. Proses ini terjadi di sitoplasma sel eukariotik melalui 10 tahapan reaksi. 5 tahapan penggunaan energi ini butuh 2 ATP, dan 5 tahap pelepasan energi ini hasilnya 4 ATP ditambah 2 NADH. Hasil akhirnya adalah 2 ATP bersih dan 2 NADH. Glikolisis dapat berlangsung aerob maupun anaerob, melibatkan enzim serta peran ATP, ADP dalam transfer fosfat.
Selain menghasilkan energi, glikosis juga menyediakan prekursor untuk biosintesis asam amino. Poin kedua itu fungsi glikolisis. Nah, jadi fungsi glikolisis ini untuk menghasilkan jalur glikolitik hampir di mana-mana yang ditemukan di setiap sel hampir semua makhluk hidup. Hal ini dikatilasi oleh enzim lalu terletak di sitosol sel. Meskipun jalur glikolitik yang paling sering dianggap sebagai glukosa metabolisme, monosakarida umumnya seperti fruktosa, laktosa, dan monosa juga di metabolisme oleh jalur glikolitik beroperasi di kedua kehadiran sederhana untuk senyawa 3 karbon yang lebih kecil yang kemudian baik sepenuhnya di metabolisme oleh mitokondria. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Poin ketiga dan keempat akan dijelaskan lanjut buah. Glikolisis secara harfiah berarti pemeriksaan glukosa atau dekomposisi. Melalui proses ini salah satu molekul glukosa sebenarnya sudah untuk menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP dan 2 NADH. Radikal yang membawa elektron yang dihasilkan butuh waktu bertahun-tahun untuk melelehkan dalam biokimia yang mengungkapkan tahap-tahap glikolisis yang membuat respirasi seluler mungkin terjadi. Kemudian pada tahapan glikolisis yang pertama adalah fosforisasi glukosa atau penambahan gugus fosfat. Kemudian pada tahap kedua, tahapan glikolisis ini memproduksi fruktosa 6-fosfat, yang mana produksi fruktosa 6-fosfat. Hal ini dimungkinkan oleh aksi dari enzim fosfoglukoisamerase. Kemudian pada tahap ketiga, fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa. Kemudian di tahap keempat adalah enzim membawa pemisahan fruktosa 6-difosfat. Kemudian pada tahap kelima, fosfat dihidrosiasetan adalah molekul hidup pendek. Kemudian tahap keenam yaitu tahapan pembentukan NADH dan 1,3 difosfoglycerin. Kemudian pada tahap ke-7 ini melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul 3 fosfoglycerat asam dari reaksi fosfoglycerokinase. Dan tahap ke-8, pada tahap ke-8 ini reaksi penatan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam 3 fosfoglycerat. Kemudian tahap ke-9 yaitu penghapusan air. Di dalam enzim ini datang ke dalam DNA enzim ini datang ke dalam bermain dan menghilangkan sebuah molekul air dari 2 fosfoglycerat. Kemudian tahap terakhir, tahap ini melibatkan penciptaan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul asam pirufat dari aksi kinase pirufat enzim pada 2 molekul asam fosfohelopirufik yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Kemudian ada reaksi glikolisis. Pada reaksi glikolisis ini ada glukosa. Yang pertama itu ada glukosa masuk lintasan glikosis melalui fosforisasi menjadi glukosa 6-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim heksokinase atau glukokinase pada sel parenkim hati dan sel pulau Langerhans pankreas. Kemudian
kemudian yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoektosa isomerase dalam sebuah reaksi isomerasi aldosa ketosa. Kemudian yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian yang keempat, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi dua senyawa triosa fosfat, yaitu glyceraldehid. Kemudian pada tahap kelima, glyceraldehid 3 fosfat dapat berubah menjadi dihidroksi aseton fosfat dan sebaliknya. Kemudian yang keenam, glikolisis berlangsung melalui oksidasi glyceraldehid 3 fosfat menjadi 1,3 bifosglycerat. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Maaf sebelumnya teman-teman, jadi di reaksi glikolisis itu ada rangkaian 1 dan rangkaian 2. Jadi pada dari rangkaian 1 ada tahap awal glikolisis dimulai dengan penguraian glukosa. Proses ini dibutuhkan energi dari 2 molekul ATP untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Setelah itu molekul fruktosa 1,6 fosfat dipecah menjadi 2 molekul yang lebih kecil. Kemudian pada rangkaian kedua, tahap kedua ini glikolisis sisa molekul glukosa diubah menjadi asam pirufat, kemudian menghasilkan keuntungan bersih 2 ATP. Jika ada oksigen, asam pirufat ini kemudian diubah menjadi asetil KOA untuk memulai siklus Krebs. Baiklah, itu saja. Saya berikan moderator. Baik, terima kasih Najib. Selanjutnya itu proses glikolisis, siklus Krebs dan fosforilasi oksidasi pada poin siklus Krebs yang akan dijelaskan oleh Susanti. Susanti, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses glikolisis, siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Nah, dimana yang pertama itu definisi siklus Krebs sendiri. Nah, dimana siklus Krebs atau yang dikenal dengan siklus asam trikarboksilat merupakan rangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, di mana siklus ini berfungsi sebagai jalur metabolisme pusat dalam sel karena menjadi tempat oksidasi asetil KOA yang berasal dari hasil pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di mana melalui proses ini energi kimia dalam bentuk NADH, FADH2, dan GPP atau ATP dihasilkan. Nah, sedangkan karbon dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Nah, di mana hasilnya berupa NADH dan FADH2 kemudian akan digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Nah, dengan demikian, siklus Krebs tidak hanya berperan penting dalam penyediaan energi, tetapi juga menjadi penghubung utama berbagai jalur metabolisme di dalam tubuh. Nah, yang kedua yaitu fungsi utama siklus Krebs. Nah, terdapat beberapa fungsi utama siklus Krebs, diantaranya itu yang pertama, menghasilkan karbon dioksida terbanyak pada jaringan manusia. Nah, di mana dalam setiap putaran siklus Krebs, asetil KOA diuraikan hingga menghasilkan 2 molekul CO2. Di mana proses ini menjadikan siklus Krebs sebagai sumber utama produksi karbon dioksida di jaringan tubuh manusia yang kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Nah, fungsi yang kedua yaitu menghasilkan sejumlah koenzim reduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP. Nah, di mana siklus Krebs menghasilkan NADH dan FADH2 tadi sebagai koenzim reduksi. Nah, di mana molekul ini berperan penting dalam mentransfer elektron di membran mitokondria. Nah, di mana pergerakan elektron tersebut menghasilkan gradien proton yang akhirnya digunakan untuk menentukan ATP, yaitu sumber energi utama di dalam sel. Nah, fungsi yang ketiga yaitu mengonversi sejumlah energi serta zat intermediat yang berlebihan untuk sintesis asam lemak. Nah, beberapa intermediat siklus Krebs seperti sitrat,
mana hal ini penting terutama ketika tubuh memiliki kelebihan energi sehingga kelebihan tersebut dapat disimpan dalam bentuk cadangan energi dalam jangka panjang. Nah, fungsi yang keempat yaitu menyediakan sebagian bahan keperluan untuk sintesis protein dan asam nuklear. Nah, di mana intermediate dari siklus Krebs misalnya oksaloasetat dan ketoglutarat dapat diubah menjadi asam amino tertentu yang dibutuhkan untuk pembentukan protein. Nah, selain itu, intermediate lain juga menjadi prekursor dalam pembentukan basa nitrogen yang diperlukan untuk sintesis DNA dan RNA. Nah, fungsi yang kelima yaitu melakukan pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus. Nah, beberapa metabolit dalam siklus Krebs berfungsi sebagai regulator aktivitas enzim di jalur metabolisme lain. Contohnya, kadar sitrat yang tinggi dapat menghambat enzim fosfofruktokinase dalam glipolisis. Nah, sehingga aliran glukosa dapat dikendalikan sesuai kebutuhan energi sel. Nah, dengan mekanisme ini, siklus Krebs dapat menjaga keseimbangan metabolisme secara keseluruhan. Nah, kemudian mengenai siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu adalah serangkaian reaksi metabolisme yang digunakan oleh organisme aerobik untuk menghasilkan energi melalui oksidasi molekul asetil CoA. Nah, asetil CoA ini sendiri merupakan hasil akhir dari 3 jalur utama, yaitu glipolisis atau pemecahan glukosa, oksidasi asam lemak, dan katabolisme asam amino. Nah, di dalam siklus Krebs ini tentu terdapat 8 tahapan. Yang pertama itu ada kondensasi. Nah, di mana proses ini dimulai dengan bergabungnya asetil CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat melalui enzim sitrat sintase. Nah, di mana tahap ini merupakan langkah awal yang mengawali siklus. Nah, yang kedua, isomerisasi sitrat. Nah, di mana sitrat kemudian diisomerisasi menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Nah, di mana proses ini berlangsung melalui pembentukan senyawa antara yaitu akonitat agar molekul ini lebih siap untuk dioksidasi nantinya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu produksi CO2 atau dekarboksilasi pertama. Nah, di mana isositrat mengalami oksidasi dan dekarboksilasi menjadi ketoglutarat. Nah, di mana tahap ini dilepaskan satu molekul CO2 dan terbentuk satu NADH. Di mana tahap ini diketahui oleh enzim isositrat dehidrogenase. Nah, kemudian tahapan yang keempat, dekarboksilasi oksidatif kedua. Nah, di mana ketoglutarat selanjutnya diubah menjadi suksinil CoA dengan bantuan kompleks ketoglutarat dehidrogenase. Nah, di mana pada tahapan ini dilepaskan CO2 dan dihasilkan lagi satu NADH. Nah, yang kelima ada fosforilasi tingkat substrat. Nah, di mana suksinil CoA dikonversi menjadi suksinat, di mana energi dari pemutusan ikatan ioster dimanfaatkan untuk pembentukan ATP secara langsung melalui fosforilasi tingkat substrat. Yang keenam selanjutnya dehidrogenasi, di mana suksinat dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase, di mana reaksi ini menghasilkan FADH2 yang nantinya juga akan menyumbangkan elektron pada rantai transport elektron. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu hidrasi, di mana fumarat kemudian bereaksi dengan air untuk membentuk malat melalui enzim fumarase. Nah, di mana proses ini menambahkan gugus hidroksil sehingga senyawa siap dioksidasi lagi. Nah, tahap yang terakhir yaitu regenerasi oksaloasetat. Nah, di mana malat dioksidasi menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Nah, di mana pada tahap ini terbentuk satu NADH. Nah, oksaloasetat yang terbentuk akan kembali bereaksi dengan asetil CoA sehingga siklus itu dapat berulang. Sekian presentasi dari saya kembali ke Ida. Terima kasih Susanti. Selanjutnya itu
poin kecil yaitu fosforilasi oksidatif yang akan dijelaskan Ade. Ade dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Khusus saya akan menjelaskan mengenai fosforilasi oksidatif. Jadi fosforilasi oksidatif ini merupakan cara lintasan metabolisme untuk menghasilkan energi berupa ATP dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nuklein. Jadi fosforilasi oksidatif ini adalah tahap akhir respirasi seluler yang terjadi di membran dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP. Proses ini melibatkan transfer elektron dari ADK dan FA52. Dalam ini rantai transfer elektron yang memompa ion H+ keluar antar membran dan membentuk gradien proton. Gradien ini digunakan ATP sintase untuk menghasilkan ATP dan dari ADP dan fosfat. Elektron akhirnya bereaksi dengan oksigen sebagai akseptor terakhir membentuk air. Dengan demikian, fosforilasi oksidatif menjadi sumber utama energi sel untuk mendukung berbagai aktivitas metabolisme. Dalam proses fosforilasi oksidatif terdapat 3 hipotesis utama yang diajukan untuk menjelaskan mekanisme. Pertama yaitu ada hipotesis rangkaian kimia. Jadi hipotesis ini menyatakan bahwa energi hasil transfer elektron digunakan untuk membentuk senyawa berenergi tinggi sebagai intermediat yang kemudian dipakai untuk mensintesis ATP. Yang kedua yaitu hipotesis perantaian dan cara perubahan transformasi. Berpendapat bahwa energi dari aliran elektron dimanfaatkan untuk mengubah bentuk konformasi enzim atau protein tertentu di membran dalam mitokondria dan perubahan struktur inilah yang mendorong pembentukan ATP. Dan yang ketiga yaitu hipotesis rangkaian secara endogenetik yang dikemukakan oleh Peter Michel dan kini paling diterima, menjelaskan bahwa energi dari transport elektron digunakan untuk membuka proton H+ melintasi membran dalam mitokondria sehingga terbentuk gradien elektron ini. Gradien proton ini kemudian dimanfaatkan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat alkohol. Nah, yang selanjutnya yaitu mekanisme jalur anabolik dan katabolik karbohidrat pada glikogenesis dan glikogenolysis. Metabolisme karbohidrat pada hewan melibatkan 2 proses. Glikogenesis adalah proses anabolik penyusun di mana kelebihan glukosa diubah menjadi glikogen untuk disimpan di hati dan otot. Proses ini dirangsang oleh hormon insulin. Nah, jadi glikogenesis ini merupakan salah satu jalur metabolisme karbohidrat pada hewan yang bersifat anabolik, yaitu proses penyusunan molekul yang lebih kompleks dari senyawa yang sederhana. Pada proses ini, kelebihan glukosa dalam darah akan diubah menjadi glikogen, yaitu bentuk cadangan energi yang tersimpan terutama di hati dan otot hewan. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa darah tinggi, misalnya setelah makan, dan dipicu oleh hormon insulin yang dilepaskan dari pankreas. Insulin berperan penting dalam aktifkan enzim-enzim yang terlibat dalam pembentukan glikogen, sehingga glukosa dapat disimpan dengan aman tanpa menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Dengan adanya glikogenesis, tubuh dapat menjaga keseimbangan energi dan memastikan adanya cadangan glukosa yang dapat digunakan kembali ketika tubuh membutuhkan energi. Contoh proses glikogenesis pada hewan dapat dilihat dari sapi dan ataupun anjing. Misalnya pada sapi, setelah hewan ini makan rumput, karbohidrat yang dikonsumsi akan dicerna dan menghasilkan glukosa. Jika glukosa yang masuk lebih banyak dari kebutuhan energi saat itu, maka glukosa berlebih akan diubah menjadi glikogen di hati maupun otot sapi tersebut. Glikogen ini nantinya akan digunakan kembali saat sapi tidak makan ataupun membutuhkan energi tambahan. Misalnya ketika digunakan untuk ketika mereka digunakan untuk bekerja atau menarik beban. Sedangkan pada anjing, mekanisme yang sama juga terjadi. Setelah mengonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat, kadar glukosa dalam darah naik. Pankreas mengeluarkan insulin, lalu glukosa disimpan dalam bentuk glikogen di hati maupun otot dari anjing tersebut. Dengan cara ini, hewan dapat menjaga ketersediaan energi agar tetap stabil sesuai kebutuhannya. Baik, dari saya sebenarnya kepada Terima kasih Ade. Untuk materi selanjutnya itu keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan produksi energi ATP pada sel hewan yang akan dijelaskan di sana. Jadi dipersilakan. Maaf teman-teman, dari tadi belum ngerti. Baik, ini saya akan melanjutkan dari mulai glikogenesis adalah proses dari katabolik. Jadi teman-teman
glucogenolisis ini atau pemecahan molekul terbesar menjadi molekul yang paling sederhana sehingga nantinya akan menghasilkan energi atau merupakan proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Jadi teman-teman, di dalam tubuh kita itu glukosa tidak selalu ada atau tidak selalu tersedia. Kadang glukosa ini diubah dulu menjadi glikogen di dalam hati dan otot. Kalau tubuh kita lagi butuh energi, maka hormon glukagon dari pankreas dan epinefrin atau adrenalin dari kelenjar adrenal yang nantinya akan memberi sinyal supaya glikogen ini nantinya akan dipecah kembali menjadi glukosa. Nah, proses pemecahan glikogen ini diatur oleh hormon glukagon dan hormon epinefrin, yang dimana saat gula darah kita rendah maka hormon yang akan dipecah yaitu hormon glukagon. Nah, saat tubuh kita membutuhkan energi yang cepat, atau misalnya saat kita sedang stres atau saat kita sedang berolahraga, maka hormon yang akan dipecahkan yaitu adalah hormon epinefrin. Glukosa yang sudah dilepaskan itu lalu masuk ke jalur glikolisis, yaitu serangkaian reaksi kimia di mana nantinya sitoplasma sel yang mengubah glukosa menjadi perupat sambil menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga dalam bentuk NADH. Lanjut ke keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan produksi energi atau ATP pada sel hewan. Pertama itu glikolisis. Jadi teman-teman, glikolisis ini merupakan tahap awal dalam pemecahan karbohidrat. Karena glukosa C6H12O6 ini yang masuk ke dalam sel akan dipecah di sitoplasma sehingga menjadi dua molekul piruvat. Proses ini menghasilkan energi dalam bentuk 2 ATP atau metop dari fosforilasi tingkat substrat dan 2 NADH yang nantinya akan masuk ke rantai transfer elektron untuk menghasilkan ATP tambahan. Jadi glikolisis ini merupakan pintu masuk utama dalam produksi energi dari karbohidrat. Yang kedua itu pembentukan asetil CoA dan masuk ke siklus asam sitrat. Piruvat hasil glikolisis yang tadinya akan masuk ke mitokondria, yang dimana mitokondria ini nantinya di sana akan diubah menjadi asetil CoA melalui reaksi yang biasanya kita sebut dengan reaksi dekarboksilasi oksidatif melalui enzim kompleks piruvat dehidrogenase. Dari satu glukosa menghasilkan 2 piruvat yang dihasilkan oleh 2 asetil CoA dan 2 NADH serta 2 CO2. Asetil CoA kemudian masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs, yang dimana nanti molekul ini akan dioksidasi sepenuhnya dari satu glukosa menjadi 2 asetil CoA. Siklus ini menghasilkan 6 NADH, 6 FADH2, 2 ATP atau GTP serta CO2. Saat ini penting untuk menyediakan banyak NADH dan FADH2 yang menjadi bahan bakar dalam rantai transfer elektron. Ketiga, rantai transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi piruvat serta siklus Krebs tadi akan menyerahkan elektron ke rantai transfer elektron atau ETC yang ada di dalam membran mitokondria. Elektron mengalir melalui kompleks protein sambil memompa ion H+ ke ruang antar membran. Terbentuk gradien proton yang kemudian digunakan oleh enzim ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Proses ini disebut juga dengan proses fosforilasi oksidatif. Nah, oksigen berperan sebagai akseptor elektron terakhir bergabung dengan elektron dan H+ untuk membentuk H2. Tahap ini merupakan tahap penghasil ATP terbanyak dari metabolisme karbohidrat. Nah, kalau yang kedua tadi pembentuk asetil CoA dan masuk ke siklus asam sitrat itu merupakan tahap yang menyediakan banyak NADH dan FADH2, sedangkan
rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif ini menghasil ATP terbanyak dari metabolisme karbohidrat. Yang keempat itu jumlah ATP yang dihasilkan. Secara total dari 1 molekul glukosa dalam sel hewan diperoleh sekitar glikolisis 2 ATP ditambah 2 NADH menghasilkan 5 ATP dan dekarboksilasi piruvat menghasilkan 2 NADH sehingga menghasilkan 6 ATP. Siklus PET 2 ATP ditambah 6 NADH menghasilkan 15 ATP ditambah 2 FADH2 sehingga menghasilkan 3 ATP. Total sekitar 30 sampai 32 ATP per glukosa. Tergantung pada jenis sel dan mekanisme masuknya NADH ke mitokondria. Lanjut kelima yaitu pentingnya regulasi dan sumber karbohidrat. Jadi regulasi metabolisme karbohidrat ini sangat penting agar ATP yang diproduksi tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Enzim seperti heksokinase, fosfokinase 1 dan piruvakinase diatur oleh kebutuhan energi sel. Saat energi tinggi atau ATP-nya banyak, maka jalur glikolisis ditekan. Jika energinya rendah, AMP-nya banyak, maka jalur glikolisisnya akan dipacu. Adapun hormon yang berperan dalam hal ini yaitu hormon insulin dan juga hormon glukagon dan epinefrin. Hormon insulin ini merangsang penyimpanan glukosa, anabolit dan glikogenesis, sedangkan hormon glukagon dan epinefrin ini sebagai perangsang pemecahan glikogen dan glikolisis untuk menghasilkan energi yang cepat. Nah, dengan regulasi ini maka sel hewan bisa menjaga homeostasis energi dan menyeimbangkan antara penyimpanan dan pemakaian karbohidrat sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Mungkin bisa dari saya kembalikan kepada Baik, itulah materi dari kelompok kami. Selanjutnya itu kita kritik dan saran untuk teman-teman. Dipersilakan untuk mengkritik dan sarannya dari PPT dan makalah. Ya, Giri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Giri Firman Saputra dari kelompok 6. Baik, di sini izinkan saya untuk memberikan kritik dan saran untuk kelompok 3, di mana pada cover, nah untuk pada nama salah satu anggota itu ada yang nggak rapi. Terus kedua, pada halaman 3 bagian definisi glikolisis ada beberapa kata yang nggak dispasi seperti dari bahasa dan juga sitoplasma atau sitosol. Nah, kemudian yang ketiga, pada beberapa gambar kelompok penyaji yang paparkan tadi tidak memberikan tulisan sumber yang akurat seperti nama sumber dan juga tahunnya. Terus yang keempat, pada halaman 14 pada kata proton motif force kelompok penyaji tidak ditulis miring kata tersebut. Padahal kata tersebut memuat kata asing. Nah, kemudian yang terakhir pada judul bab 1, bab 2, bab 3 sepertinya spasinya itu nggak terlalu spasinya terlalu berjarak dan lebih dari 1,5. Mungkin itu saja kritik dan saran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sesi ini itu kita tanya jawab. Untuk sesi tanya jawabnya satu sesi dari 6 pertanyaan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Oke. Kasih. Dinda sama Egi. Ya, PKK dipersilakan. Terima kasih pada kelompok penyaji. Saya Siti Nazaria dari kelompok 4 menyebutkannya, jika jalur metabolisme karbohidrat terganggu, misalnya kurangan enzim tertentu pada glikolisis, apa dampak yang mungkin terjadi pada fungsi fisiologis hewannya?
kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan kedua dari Egi dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Maharani ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji bahwa glikolisis hanya menghasilkan sedikit ATP dibandingkan fosforilasi oksidatif. Nah, jika begitu, kenapa sel hewan ini tetap mempertahankan jalur glikolisis? Padahal hasil energinya sangat kecil, dan apakah ada alasan lain di luar sekedar reproduksi energi sekedar produksi energi yang membuat glikolisis tetap krusial bagi sel? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Egi. Selanjutnya pertanyaan dari Dinda. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelompok 1. Izin bertanya. Jadi unta ini dikenal dapat bertahan di gurun dengan pasokan makanan dan air yang terbatas. Jadi bagaimana metabolisme karbohidrat dan lemak pada unta beradaptasi agar energi tetap tersedia dalam kondisi ekstrim tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Selanjutnya Asih. Oke, baik. Izin menanyakan. Jadi saya bertanya, jika proses glikolisis ini berhenti di tengah jalan, apa yang akan terjadi pada suplai energi sel dan bagaimana dampaknya bagi kelangsungan hidup hewan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Asih. Selanjutnya pertanyaan dari Farastri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Farastri. Di sini saya ingin bertanya. Nah, jadi jika hewan ruminansia mengandalkan hasil fermentasi mikrobarumen berupa PFA, asam lemak volatil, sebagai sumber energi utama, apakah perubahan pola makan yang terlalu tinggi, konsentrat, misalnya pada peternak modern, bisa mengubah keseimbangan mikrobarumen sehingga mengganggu metabolisme karbohidrat dan kesehatan hewan? Bagaimana dampaknya pada produksi energi dan produktivitas hewan dalam jangka panjang? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rastri. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Dela. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Dela Daliana. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jika kerbau atau kuda sedang bekerja atau dipakai untuk mengerjakan pekerjaan yang berat, kan ototnya ini butuh energi yang cepat otomatis. Nah, bagian mana dari metabolisme karbohidrat, entah itu glikolisis, siklus Krebs, atau fosforilasi oksidatif, yang paling dominan dipakai otot buat menyediakan ATP secara instan, dan alasannya kenapa? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dela. Baik, terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Egi yang akan dijawab oleh Ade. Ade, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Egi, di mana pertanyaannya yaitu seperti yang telah dijelaskan Pak Penyaji tadi, bahwa glikolisis hanya menghasilkan sedikit ATP dibandingkan fosforilasi oksidatif. Kalau begitu, kenapa sel hewan tetap mempertahankan jalur glikolisis padahal hasil energinya sangat kecil? Apakah ada alasan lain di luar sekadar produksi energi yang membuat glikolisis tetap krusial bagi sel? Nah, jadi jawabannya adalah meskipun glikolisis hanya menghasilkan sedikit ATP dibandingkan fosforilasi oksidatif, jalur ini tetap dipertahankan karena memiliki peran penting yang jauh melampaui sekedar produksi energi. Pertama, glikolisis berlangsung di sitoplasma tanpa membutuhkan oksigen, sehingga menjadi sumber energi utama bagi sel dalam kondisi anaerob atau saat suplai oksigen terbatas, seperti pada otot yang bekerja intensif. Yang kedua, glikolisis menghasilkan intermediate metabolik penting, misalnya gliseraldehida 3-fosfat dan 3-fosfogliserat pirufat, yang menjadi bahan dasar untuk berbagai jalur biosintesis, termasuk pembentukan asam amino, lemak, dan nukleotida. Selain itu, glikolisis juga berperan dalam menghasilkan NADH yang penting untuk menjaga keseimbangan redox sel. Dengan demikian, fungsi glikolisis tidak hanya sebagai penghasil energi dalam jumlah kecil, tetapi juga sebagai jalur metabolik sentral yang menyuplai prekursor esensial bagi pertumbuhan dan perbaikan
dan kelangsungan hidup sel. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ade atas jawabannya. Teman-teman dipersilakan yang ingin menambahkan atau menyanggah. Jika tidak ada, kami kembalikan ke penanya. Bagaimana? Baik, terima kasih kelompok penyanyi khususnya Ade yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi dapat saya simpulkan, glikolisis meski hanya menghasilkan sedikit ATP tetap penting karena berlangsung tanpa oksigen, menjadi sumber energi saat anaerob, menghasilkan intermediate metabolit untuk biosintesis asam amino, lemak dan juga nukleotida, serta menghasilkan NADH guna menjaga keseimbangan redoks. Nah, jalur ini berfungsi sebagai pusat metabolisme yang menyuplai energi dan prekursor penting bagi sel. Terima kasih. Baik, terima kasih Egi. Baik, pertanyaan dari Pak Kastri akan dijawab oleh Najib. Najib, dipersilakan. Moderator, saya akan menjawab pertanyaan Pak Kastri. Tadi kewan pemain itu dia mengandalkan hasil fermentasi mikroba rumen berupa FPFA sebagai sumber energi utama. Apakah perubahan pola makan yang terlalu tinggi konsentrat misalnya pada peternakan modern bisa mengubah keseimbangan mikroba rumen sehingga mengganggu metabolisme karbohidrat dan kesehatan hewan? Bagaimana dampaknya pada produksi energi dan produktivitas hewan dalam jangka panjang? Jadi, hewan ruminasia sangat tergantung pada hasil fermentasi mikroba rumen berupa VFA sebagai sumber energi utama. Namun, pemberian pakan dengan kadar konsentrat yang terlalu tinggi seperti pada sistem peternakan modern dapat mengganggu keseimbangan populasi mikroba rumen. Kondisi ini cenderung meningkatkan produksi asam laktat, menurunkan pH rumen, dan menyebabkan asidosis yang merugikan kesehatan serta menekan tumbuhan mikroba mengurai serat. Akibatnya, pola fermentasi VFA menjadi tidak seimbang, misalnya proporsi asetat menurun sementara propionat meningkat. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya efisiensi pemanfaatan energi, penurunan kualitas produksi susu karena terbatasnya asetat untuk sintesis lemak, kemudian terhambatnya pertambahan bobot badan serta meningkatnya risiko gangguan metabolisme. Oleh sebab itu, keseimbangan antara hijauan dan konsentrat sangat penting agar fermentasi rumen tetap stabil, metabolisme karbohidrat optimal dan produktivitas hewan terjaga. Itu saja. Baik, terima kasih Najib. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji terkhusus Najib karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa keseimbangan antara hijauan dan konsentrat itu harus dijaga agar mikroba rumen itu tetap selalu sehat. Jadi fermentasi PFA itu berjalan normal dan metabolisme karbohidrat menghasilkan energi yang cukup sehingga kesehatan serta produktivitas hewan tersebut tetap optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kastri. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Bigda yang akan saya jawab sendiri. Soalnya unta dikenal dapat bertahan di gurun dengan pasokan makanan dan air yang terbatas. Bagaimana metabolisme karbohidrat dan lemak pada unta beradaptasi agar energi tetap tersedia dalam kondisi ekstrem tersebut. Jadi unta mampu bertahan hidup di gurun karena memiliki adaptasi metabolisme karbohidrat dan lemak yang sangat efisien dalam menghasilkan energi. Pada kondisi pasokan makanan terbatas, unta memanfaatkan cadangan glikogen dari hati dan otot melalui proses glikogenolysis untuk menghasilkan glukosa yang dapat digunakan sebagai sumber energi cepat. Namun, karena cadangan karbohidrat terbatas, unta lebih banyak mengandalkan metabolisme lemak dari jaringan adiposa. Lemak diurai melalui beta oksidasi menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak masuk ke jalur sitoskrep dan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Sedangkan gliserol dapat digunakan sebagai prekursor gluconeogenesis untuk membentuk glukosa baru. Proses ini tidak hanya menyediakan energi berkelanjutan, tapi juga menghasilkan air
metabolik sebagai hasil samping oksidasi lemak yang membantu unta mengurangi kebutuhan asupan air dengan kombinasi penggunaan glikogen terbatas dan dominasi pemanfaatan lemak. Unta mampu mempertahankan suplai energi sekaligus menyesuaikan diri dengan kondisi gurun yang ekstrim. Baik teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ini Zahwa dan Esya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zahwa Lobiza. Jadi sedikit tambahan dari saya. Unta itu bisa beradaptasi di gurun melalui pemanfaatan metabolisme karbohidrat dan lemak secara efisien. Cadangan lemak yang tersimpan di punuk tidak hanya berfungsi sebagai energi jangka panjang, tetapi juga menghasilkan air metabolik ketika dioksidasi melalui siklus Krebs. Hal ini sangat penting karena sumber air eksternal terbatas. Metabolisme lemak menghasilkan lebih banyak ATP per gram dibandingkan karbohidrat. Nah, sehingga unta lebih mengandalkannya saat kondisi ekstrim. Namun, karbohidrat tetap dipakai untuk energi cepat, terutama bagi jaringan yang sangat bergantung pada glukosa, misalnya otak dan sel darah merah. Nah, selain itu, enzim-enzim dalam jalur glikolisis dan siklus Krebs pada unta berperan optimal dalam mengatur keseimbangan antara pemakaian glukosa dan lemak agar energi tersedia berkesinambungan tanpa menghabiskan cadangan air terlalu cepat. Nah, jadi kombinasi oksidasi lemak dan pemakaian karbohidrat secara selektif membuat unta mampu bertahan dan dalam kondisi gurun yang panas dan kering. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zahwa. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Esya. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi sedikit menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Jadi, unta juga punya strategi tambahan yang unik untuk bertahan di gurun. Yang pertama itu terdapat adaptasi darah dan hemoglobin. Sel darah merah unta berbentuk oval, bukan bulat seperti pada manusia. Bentuk ini membuat sel darahnya tetap elastis dan tidak pecah meski tubuh mengalami dehidrasi yang parah. Hemoglobin unta juga memiliki afinitas tinggi terhadap oksigen sehingga jaringan tetap mendapat energi meskipun tubuh sedang hemat cairan. Kemudian, adanya fleksibilitas laju metabolisme. Jadi, ketika kondisi sangat buruk, unta bisa menekan laju metabolisme lebih dalam lagi. Artinya, penggunaan energi melambat, pembakaran lemak terlambat sehingga cadangan energi lebih awet. Begitu ada makanan atau minuman, metabolisme bisa cepat meningkat kembali. Baik, sekian saya kembalikan ke Bunda. Baik, terima kasih Esya atas penambahannya. Kami kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih moderator atas jawabannya dan juga teman-teman yang sudah menambahkan. Jadi dapat saya simpulkan dari pertanyaan saya yaitu dalam hal metabolisme karbohidrat, unta ini menyimpan glikogen di hati dan otot sebagai cadangan energi cepat. Namun berbeda dengan hewan yang lain, unta tidak bergantung penuh pada glikogen karena cadangan ini cepat habis. Jadi setelah glikogen menurun, unta menghasilkan metabolisme ke penggunaan lemak. Nah, lemak ini disimpan terutama di punuk dan cadangan ini bukan hanya sebagai tabungan energi tetapi juga sebagai sumber air metabolik. Jadi saat lemak ini dipecah melalui beta oksidasi, dihasilkanlah energi dalam bentuk ATP sekaligus air sebagai produk sampingannya. Jadi adaptasi ini membuat unta mampu menghemat pemakaian karbohidrat untuk fungsi vital otak dan lebih mengandalkan pemecahan lemak untuk energi jangka panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda. Pertanyaan selanjutnya Asi akan dijawab Yuni. Yuni, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aksi, yang dimana tadi pertanyaannya jika proses glikolisis berhenti di tengah jalan, apa yang akan terjadi pada suplai energi sel dan bagaimana dampaknya bagi kelangsungan hidup hewan. Nah, jadi jika proses glikolisis ini berhenti di tengah jalan, suplai energi sel akan terganggu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa glikolisis ini merupakan pintu masuk utama untuk menghasilkan ATP dari glukosa. Meskipun jumlah ATP dari glikolisis ini relatif kecil dibandingkan fosforilasi oksidatif, jalur ini sangat penting sebagai penyedia energi cepat, terutama pada kondisi anaerob pada saat kebutuhan energi mendesak. Terhentinya glikolisis akan menghentikan pembentukan piruvat sehingga siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif juga tidak dapat berlangsung optimal karena tidak ada substrat utama yang masuk ke mitokondria. Akibatnya, sel mengalami defisit energi yang parah.
fungsi fisiologi terganggu dan pada hewan secara keseluruhan dapat menyebabkan kegagalan organ vital. Jika berlangsung lama, hal ini akan mengancam kelangsungan hidup hewan karena energi adalah syarat utama untuk mempertahankan aktivitas, metabolisme dan juga dalam kehidupan hewan. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yuni. Selanjutnya teman-teman yang ingin menambahkan, ya tadi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menambahkan pertanyaan dari Asi yang dijawab oleh Yuni tadi. Selain itu juga ada beberapa dampak pada suplai energi. Yang pertama itu produksi ATP langsung terhenti. Glikolisis menghasilkan 2 ATP per molekul glukosa. Jika berhenti, hewan tersebut akan kehilangan sumber ATP dengan cepat, terutama di jaringan yang membutuhkan energi tinggi. Dampak yang kedua yaitu gangguan NAD+ atau NADH. Glikolisis juga regenerasi NAD+ atau jadi kalau hal ini terganggu bisa terjadinya pemendekan. Selain itu NAD+ tidak cukup yang mengakibatkan proses metabolisme lain juga membutuhkan NAD+ juga ikut terganggu. Dampaknya bagi hewan yang pertama itu jaringan yang sangat bergantung pada glikolisis akan menjadi yang paling parah. Sel darah merah atau eritrosit mereka tidak punya mitokondria, jadi 100% bergantung pada glikolisis. Jadi kalau berhenti, eritrosit tidak bisa hidup dan terjadinya transportasi oksigen terganggu. Kemudian otak walaupun bisa pakai keton tetapi butuh glukosa dan glikolisis sebagai sumber cepat yang mengakibatkan aktivitas saraf terganggu atau kejang. Selain itu juga kurangnya energi total, otot tidak berkontraksi secara normal. Selain itu juga organ vital kayak jantung bisa gagal berfungsi karena kekurangan ATP buat pompa ion. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Tadi bagaimana Asi atas jawaban teman-teman kita? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan juga temannya sudah menambahkan. Dapat saya simpulkan. Jadi jika proses glikolisis ini berhenti di tengah jalan, jadi sel ini tidak bisa menghasilkan pirufat dan juga ATP yang dibutuhkan ini sebagai sumber energi awal, karena suplai energi ini akan sangat berkurang karena sel ini mengalami defisit. Nah, jadi jika energi ini tidak tercukupi, sel-sel dari tubuh ini juga tidak mampu menjalankan fungsi pentingnya. Yang sudah ditambahkan oleh Tati ini dampaknya juga seperti ada produksi ATP ini dia langsung berhenti, terus juga ada gangguan NAD+, yaitu ada pemendekan, terus juga sel darah merah ini tidak mempunyai mitokondria, jadi mereka ini hanya bergantung pada ATP, terus juga ada jantungnya ini gagal berfungsi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Asi. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Siti akan dijawab oleh Ade. Ade, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Siti Nazaria. Jadi pertanyaannya yaitu jika jalur metabolisme karbohidrat terganggu, misalnya kekurangan enzim tertentu pada glikolisis, apa dampak yang mungkin terjadi pada fungsi fisiologis hewan? Nah, jadi jawabannya ialah jika jalur metabolisme karbohidrat terganggu, misalnya karena kekurangan enzim penting dalam glikolisis, maka proses pemecahan glukosa menjadi energi ATP akan terhambat. Kondisi ini menyebabkan sel tidak memperoleh suplai energi yang cukup, terutama jaringan yang sangat bergantung pada glukosa seperti otak, eritrosit, dan otot. Akibatnya, hewan dapat mengalami kelemahan otot, gangguan fungsi saraf, hingga kerusakan organ vital. Selain itu, gangguan glikolisis dapat memicu penumpukan metabolit antara yang bersifat toksik serta memaksa tubuh menggunakan jalur alternatif seperti metabolisme lemak dan protein yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan asidosis metabolik dan kerusakan jaringan. Dengan demikian, kelangsungan fungsi fisiologis hewan sangat terancam jika jalur metabolisme karbohidrat tidak berjalan secara normal. Baik, itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ade. Selanjutnya, adakah teman-teman yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kami kembalikan ke Kak Siti. Oke, terima kasih pada kelompok Naji dan dapat saya simpulkan bahwa jika jalur metabolisme karbohidrat terganggu, akibat kekurangan enzim, maka produksi ATP akan menurun
dan metabolit tertentu bisa menumpuk dan fungsi fisiologis hewan seperti kontraksi otot, kerja saraf maupun organ vital menjadi terganggu dan juga berpotensi menimbulkan gangguan metabolit. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siti. Pertanyaan terakhir dari Dela akan dijawab oleh Santi. Santi, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela Daliana, di mana pertanyaannya, kalau kerbau atau kuda lagi dipakai kerja berat, kan ototnya itu butuh energi yang cepat. Nah, bagian mana dari metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis, siklus Krebs atau fosforilasi oksidatif yang paling dominan dipakai untuk menyediakan ATP secara instan, dan kenapa? Nah, jadi ketika kerbau atau kuda digunakan untuk bekerja berat, otot mereka membutuhkan suplai energi dalam bentuk ATP secara cepat. Nah, pada kondisi ini, jalur metabolisme karbohidrat yang paling dominan digunakan adalah glikolisis, tepatnya glikolisis anaerob. Nah, dimana karena proses ini mampu menghasilkan ATP dengan sangat cepat tanpa bergantung pada ketersediaan oksigen, dimana glikolisis berlangsung di sitoplasma dan langsung memecah glukosa menjadi piruvat yang kemudian diubah menjadi laktat jika oksigen ini terbatas. Nah, walaupun jumlah ATP yang dihasilkan relatif sedikit, kecepatannya sangat tinggi sehingga cocok untuk memenuhi kebutuhan energi instan otot yang bekerja intens. Nah, sebaliknya, siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif memang mampu menghasilkan ATP dalam jumlah yang juga lebih besar. Akan tetapi prosesnya lebih lambat dan memerlukan oksigen sehingga lebih berperan dalam penyediaan energi jangka panjang, bukan untuk kebutuhan mendadak. Sekian jawaban dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Susanti. Selanjutnya teman-teman yang ingin menambahkan dipersilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Jawaban bisa saya terima, jadi dapat saya simpulkan bahwa pada aktivitas berat yang membutuhkan energi cepat seperti kerja otot pada kerbau atau kuda seperti yang telah saya tanyakan tadi, metabolisme karbohidrat yang paling dominan digunakan adalah yang kelompoknya diberikan tadi, yaitu glikolisis anaerob, yang dimana jalur ini menghasilkan ATP dengan sangat cepat meskipun jumlahnya sedikit sehingga efektif untuk memenuhi kebutuhan energi instan otot. Sementara itu, siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif tetap berperan penting tetapi lebih dominan pada penyediaan energi jangka panjang karena menghasilkan ATP lebih banyak namun dengan proses yang lebih lambat dan bergantung pada oksigen. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa metabolisme karbohidrat pada hewan adalah proses penghasil energi yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu glikolisis di sitoplasma memecah glukosa menjadi piruvat sambil menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Piruvat kemudian masuk ke siklus Krebs di dalam mitokondria, di mana ia dioksidasi menjadi karbon dioksida untuk menghasilkan lebih banyak NADH dan FADH2. Terakhir, pada tahapan fosforilasi oksidatif, energi dari NADH dan FADH2 digunakan untuk memproduksi berbagai besar ATP dengan oksigen bertindak sebagai penerima elektron terakhir untuk membentuk air sehingga menghasilkan total energi yang signifikan bagi hewan. Jadi itu saja materi pada hari ini, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.